warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama marilah kita memanjatkan bersyukur karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan guru ini dalam rangka angsu kawruh sama Bu Elmi Manfaati yang sudah punya 7 jurus BK hebat. Mudah-mudahan dengan adanya sharing ataupun mentransfer ilmu, kita bisa menangani masalah anak didik kita dengan baik, dan mudah-mudahan juga lebih fokus lagi ke pembelajaran yang lebih menarik kepada para peserta didik. Untuk itu, mari pada kesempatan hari ini kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya, kita kuras ilmu dari Ibu Elmi Manfaati sampai habis, kita bisa terapkan di lingkungan pendidikan kita di SMP Negeri 2 Boposari supaya nanti prestasinya lebih meningkat. Untuk itu Bapak Ibu, karena mengingat waktu yang sudah siang, adapun acara nanti yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi 7 jurus BK hebat. Ini BK punya 7 jurus, matematika belum Bapak Ibu. Selanjutnya setelah penyampaian materi dari Ibu. Selamat siang semuanya. Semangat ya. Mulainya nanti jam 3 ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di kesempatan yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita ya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat syukur. Tidak lupa doa juga senantiasa. Semoga keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Kita punya sawah yang banyak. Amin. Ketika suatu saat kita meninggal, semoga husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan saya untuk berbagi oleh-oleh ketika saya kemarin BIMTEK di Solo, BIMTEK Fasja atau fasilitator daerah di Solo mengenai 7 jurus BK hebat. Sebelumnya saya ingin biar suasana lebih tidak terlalu tegang atau tidak terlalu diam semuanya. Saya punya lagu andalan dari BIMTEK kemarin, monggo Bapak Ibu semuanya kita nyanyi lagu 7 jurus BK hebat. Silakan berdiri semuanya. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Sudah. Yuk. Sudah. Yuk, monggo. Lagu 7 jurus BK hebat. Semangat. Mendirikan lingkungan sehat bersama guru yang hebat, cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus. Begini ya, gunakan 7 jurus, kenali potensi, lola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menatap situasi. Lagunya bagus. Buat kita lebih semangat. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Pendidikan
Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi, saling koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. 7 jurus berikan hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus berikan hebat, 7 jurus yang akan kuberikan. Oke, terima kasih. Saya tiap hari pagi, siang, sore, malam hebat dari kementerian ditujukan untuk kompetensi semua guru, baik guru BK maupun guru non BK. Ini sebenarnya kompetensi dasar dari bimbingan konseling yang wajib juga dikuasai oleh guru selain BK. Yang pertama adalah kenali potensi. Pada kesempatan on job learning kemarin, kesempatan syuting pertama, saya tugasnya di jurus yang pertama ini, yaitu jurus kenali potensi. Membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan potensi mereka, baik dari akademik maupun non-akademik. Itu bisa dibuat sesuai kondisional. Ketika kita merasa, oh anak-anak ini jarang ngerjain PR, kita buat assessment kenapa mereka tidak pernah mengerjakan PR. Jadi kondisional assessment itu tidak harus dibuat di awal ketika kita mau memberikan layanan atau pembelajaran. Di pelatihan kemarin kita punya akupintar.id. Kemarin saya coba praktek di kelas 9F. Di akun ini, di aplikasi ini, ternyata semua sudah bisa dilihat. Anak membawa HP, kemudian bisa mengisi dari tes gaya belajar mereka, tes kepribadian, maupun tes kemampuan yang lain. Tinggal ngisi aja, klik-klik sesuai dengan jawabannya masing-masing, nanti akan muncul hasil dari jawaban itu. Misalnya, kinestetik 30%, kemudian gaya belajar auditori yang menonjol 50%. Jadi, setiap siswa nanti akan mengetahui jenis gaya belajar apa yang mereka punyai. Begitu juga strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kemarin alhamdulillah sudah berjalan di 2 kelas, saya mencoba mengaplikasikan ini dan anak-anak cukup tertarik karena tidak cuma melihat tes gaya belajar, juga tes yang lain seperti kemampuan sosial, kemampuan matematika. Begini nih Bapak Ibu, coba non sewu. Ini tangan ini kondisinya kita ketika baik-baik saja itu ternyata seperti ini nih. Pikiran kita sedang baik, tidak ada masalah, fine-fine aja. Otak dalam ini, otak reptil ini di dalam. Ini pikiran lain nutupin otak reptil. Jadi ketika seperti ini ternyata kondisi kita sedang fine, sedang baik-baik saja. Tidak ada amarah, tidak muncul gejolak. Tapi ketika muncul gejolak kita terpacu ya, terpicu marah, ini akan membuka, akan membuka sedikit-sedikit sampai nonsemu, ini otak reptil kita, dinosaurus ini keluar, marah sama murid, kita, wow, ternyata nggak sadar otak reptil kita nih mencolok nih keluar. Jadi anak dikondisikan ketika marah, kamu ingat otak dinosaurus kamu ternyata keluar dari genggaman tangan. Bagaimana cara menetralisir? Tutup kembali, segera tutup kembali kepala otak dinosaurus ini. Bisa dipraktekkan ketika kita marah, kita lebu juga bisa. Saya marah nih sama anakku, astagfirullahaladzim. Ternyata sesimpel ini, kita tutup kembali tangan kita agar otak reptil kita masuk kembali ke pikiran-pikiran yang positif. Tutup kembali.
Jangan sampai misalnya udah marah nih, satu keluar dari genggaman tangan, dua keluar, tiga keluar, empat keluar, next bisa bisa sampai lima-limanya terbuka. Itu sudah marah yang besar. Kita kendalikan dengan segera tutup kembali tangan kita, mengepal kembali seperti sedia kala dalam kondisi kita baik-baik saja. Sederhana itu ternyata, walaupun prakteknya bisa sulit sih kalau kita sedang emosi ya otomatis. Oke. Dan emosi itu bukan sekedar marah ya. Emosi itu bisa reaksi dari perasaan kita ya. Reaksi sedih juga termasuk emosi, reaksi takut, reaksi marah jelas, reaksi menangis, reaksi bahagia, itu semuanya termasuk dalam kelola emosi. Bagaimana kita mengelola emosi biar murid tidak hanya pintar tapi juga sadar dan tenang. Mengajarkan murid bagaimana merespon stres, kecewa atau marah dengan cara yang sehat. Di sini anak dibimbing untuk lebih tenang agar lebih mudah belajar dan sadar akan lebih bijak dalam bertindak. Banyak cara, misalnya kemarin saya mencoba membuat peta konsep peta konsep bagaimana mengolah marah. Jadi setiap siswa tugasnya mereka menulis bagaimana sih ketika kamu marah, ketika kamu mungkin emosi, cara mengatasinya bagaimana. Mereka menulis misalnya istighfar, terus mungkin ada yang lebih ekstrim, saya akan berlari bu, akan berteriak, silakan. Ada lagi yang mungkin minum air putih, sederhana itu. Ada lagi yang langsung ekstrim memukul pintu dan sebagainya. Mereka latihan mengelola emosi agar bisa dikendalikan dengan baik. Sampai di sini kelola emosi, yaitu jurus kedua. Yang pertama jurus tadi kenali potensi. Yang kedua adalah bagaimana kita mengelola emosi. Kayaknya agak apa membosankan, mohon maaf. Hiburan. Saya akan pantun biar seperti Bu Yulfa, saya akan pantun. Pak Latif bisa pantun? Oke, saya akan pantun. Ada tahu di atas nampan. Terus ada tahu di atas nampan, sebelahnya buah cempedak. Bapak Ibu guru yang budiman, I love you meledak-meledak. Pertama bapak-bapak ya, yang kalem-kalem. Terima kasih. Lanjut, kita punya 7 jurus, baru sampai jurus kedua. Yang ketiga, mohon dibantu Pak, tapi sebuah kesadaran. Jadi ketika mereka disiplin, itu bukan hanya karena takut saya takut rambutnya panjang, takut digunting atau apa. Bukan hanya karena itu, tapi mereka sadar bahwa dengan rambut pendek itu sebuah disiplin karena mematuhi aturan. Ini juga ada contoh ketika di kelas kebiasaan-kebiasaan yang baik, mengucapkan salam, memberikan apresiasi atau usaha yang konsisten. Ketika kadang saya juga berpikir begini, ketika kita selalu melihat sisi buruknya anak, anak selalu salah. Dia salah, tapi kita kadang sering lupa ketika anak juga perlu diapresiasi. Sisi lainnya dia apa? Misalnya, saya pernah di ruang BK sering begini. Undangan orang tua, saya kadang pas lagi nggak buat, saya besok orang tua datang, tapi berarti tidak bikin surat undangan. Saya kepengen menguji kejujuran anak tersebut. Kemudian berikutnya, benar orang tuanya datang. Dan di depan orang tuanya, saya langsung memberikan apresiasi. Terima kasih ya mas, kamu sudah berani jujur kepada orang tua. Tanpa undangan, kamu berani ngomong bahwa orang tua dipanggil ke BK misalnya. Ini jurus yang keempat, yaitu menjaga konsistensi. Begitu? Oke? Alhamdulillah, sudah sampai jurus keempat. Kecerdasan, bakat atau kemampuan seorang siswa itu biasanya bersifat tetap atau tidak dapat dikembangkan, tapi harus melalui usaha. Contoh kalimat sukses, saya bisa sukses ketika saya punya bakat. Bisa diganti dengan saya bisa sukses ketika saya mau berusaha.
Kemudian gagal, udah saya nyerah deh, saya nggak mau lagi. Akan diganti dengan kalimat yang lebih membangun. Contohnya, saya akan mencoba lagi. Sulit, saya tidak bisa nih soal matematika. Okay? Pokoknya surat yang belas, okay? Bisa diganti saya belum bisa. Jadi kalimatnya lebih bersifat ada usahanya. Kemudian dari masalah, mengapa sih masalah ini terjadi pada saya? Bisa dengan solusi apa nih yang bisa saya upayakan? Yang terakhir, kritik. Ini sulit-sulit gampang, tidak semua orang bisa menerima sebuah kritik. Ketika dikritik, ada perasaan tidak suka, sakit hati, lebih bijaksana dengan terima kasih atas sarannya, saya akan berusaha memperbaikinya. Begitu ya, sebuah pola pikir yang meyakini kecerdasan dari usaha. Ya, langsung kita refleksi. Bapak Ibu lihat nggak sih warnanya beda? Oh, ternyata ada maksudnya membedakan antara warna biru dan warna orange tersebut. Ya, lanjut jalin koreksi atau jurus yang kelima dulu Pak. Jurus kelima dulu sebenarnya. Membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, dan orang tua. Ini kita sudah sering ya Bapak Ibu, seperti parenting, kemudian grup WA, grup kalian juga aktif. Memang sebagai guru kadang berpikir begini, kayaknya butuh teman sih ya, kalau si orang tua yang selalu kepo, selalu tanya pulang jam berapa hari ini, saya baru berangkat sudah tanya pulang jam berapa. Tapi itu bagian dari tugas kita sebagai wali kelas yang memberikan hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi apapun itu ya kita balas dengan senang hati saja nih, kadang malam ini WA, tapi itu sudah jadi tanggung jawab kita. Anak-anak tidak akan mendengar dengan baik jika mereka tidak merasa dipahami terlebih dahulu. Jadi hubungan emosional yang sehat adalah kunci utama Natal. Sebelum anak bisa belajar, mereka sudah harus merasa aman terlebih dahulu. Okay? Memastikan siswa dihargai, dihormati di kelas, menganalisis dan mengatasi potensi resiko. Kalau di SMP kita apa Pak Pandi biasanya? Mengatasi potensi resiko. Nih, contoh boleh sharing. Ya, biasanya resiko anak kita adalah wadah orang tua. Wadah orang tua merasa tidak aman, tidak nyaman. Terus kalau saya tembok itu Pak juga resiko nggih. Kita punya tembok yang sebelah sana agak rendah memang dari bangunannya lain, itu juga bisa dianalisa resikonya. Mereka sengaja kadang keluar dari sekolah alasannya macam-macam nih, padahal di sekolah juga bisa, misalnya alasannya ke sungai, terus padahal di kamar mandi juga sekolah juga ada. Itu juga sebuah potensi resiko di lingkungan sekolah yang harus kita atasi biar anak tetap nyaman belajar dan suasananya menggembirakan. Alhamdulillah selesai. Kita sudah jadi dalam waktu 30 menit kita sudah jadi seorang pendekar. Pendekar dengan 7 curus. Tepuk tangan semuanya. Saya belajarnya 3 malam 4 hari loh ini di Solo ya. 3 malam 4 hari. Saya sampaikan 30 menit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekilas tentang kompetensi dasar dari BK yang wajib diketahui juga atau jawaban juga oleh guru yang lain. Begitu, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, karena semata-mata juga saya masih proses belajar terus dan terus. Cukup sekian dari saya. Pantun Bu Yulfa boleh? Penutupannya Bu Yulfa pantun boleh. Saya punya pantun lagi sih. Semoga Pak Latif suka. Oke. Pak Latif kok ya? Oke. Buah durian, burung belibis. Cukup sekian, pantunnya habis. Oke, lanjut.
banyak sebenarnya, cuma cukup sampai di sini saja karena ternyata dia sudah bahagia dengan yang lain. Maaf ya Pak Latif, karena dia sudah bahagia dengan yang lain. Sampai berjumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo lagunya lagi Pak, terakhir lagu tadi. Ya Pak Sarma. Sendiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Kapan-kapan boleh diputar di sentral ya. Lagunya bagus, aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, dengan tulus, gunakan 7 jurus. Begini lucu, kenali potensi, kelola emosi, resiliensi, bersama murid melangkah depan, 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang kuingat. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Tinggal di upload. Yang pertama saya guru matematika SMP 2 Bogosari. Yeah. Ini memang dari awal sampai akhir 2008 sampai 2025. Memang ini untuk saya kadang mengelola emosi banyak kacau Bapak Ibu. Karena apa ini? Kalau saya semakin marah, malah saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Tapi malah tangan saya gerak, kadang kaki saya gerak. Jadi nanti gini, ketika menghadapi anak kadang ya ini Bapak Ibu, kadang namanya anil tahu anil nih, sudah dijelaskan anil nih, sudah dijelaskan bolak-balik, tapi kadang respon siswa yang kadang kurang baik, terus nanti kadang ada yang menyepelekan dan juga ada yang kadang ada yang istilahnya jawab Bapak Ibu. Jadi kadang saya biasanya mengulang beberapa kali kok masih tidak ada perubahan sama sekali. Kadang saya malah timbul secara tidak sengaja, kadang refleks Bapak Ibu, refleks malah pret gitu. Jadi nanti memang sampai sekarang saya masih berusaha untuk emosi. Ya. Kalau saya biasanya kalau menghadapi anak yang soal luar biasa begitu, terus terbawa keluar halaman sebentar sambil nyanyi. Jadi menghibur diri. Nanti kalau sudah senggang masuk kembali. Nanya dengan anak berdua. Ya udah sendiri. Berdua. Jadi kalau sendiri nyanyi. Nyanyi sendiri. Kalau sudah kepanasan, Iya bagus. seperti itu kemudian masuk kembali. Dan untuk anak itu kalau yang sudah terbiasa seperti itu, kalau deklarasi malah amat tidak mudah biasanya, maka perlu adanya pendekatan secara khusus anak tersebut. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Sharingnya Pak Bari. Ya, perkenalkan saya Riswanto, guru olahraga PJOK kelas 8. Saya jadi grogi Pak ini Pak. Memang semua guru pasti mengalami itu semuanya, Bapak Ibu semuanya gitu. Pasti itu seperti itu. Tapi zamannya udah beda Bapak Ibu semuanya antara dulu dengan sekarang. Maka hal yang terbaik adalah saya dikatakan Pak Dewan
hatinya luarnya panas, hatinya harus tetap dingin. Itu hal yang luar biasa yang perlu saya sampaikan kepada kita. Maka yang terakhir adalah yang tadi kita istighfar, jelas itu semuanya. Yang kedua, kita juga harus namanya refleksi diri kita sendiri semuanya. Ini yang jangan kita refleksi. Apa yang pernah kita lakukan di atau dapat juga refleksi untuk perbaikan ke depannya. Di dalam manajemen kelas itu juga bukan hanya manajemen di untuk manajemen mengatur diri kita sendiri juga harus diatur. Tidak, jangan sampai itu terulang kembali. Karena saya masuk kelas 8A misalnya, hari ini seperti itu kita sudah refleksi. Metode kita harus diubah, pengajarannya harus diubah supaya mungkin bagaimana anak itu jadi tidak mudah untuk dimengerti. Atau yang kedua, kita harus paham dengan kondisi siswa juga. Saya yakin masing-masing anak pendekatan juga harus berbeda. Ini kita juga mengadakan namanya pendekatan individu. Pendekatan individu Allah dengan pada individu, kita memahami anak per anak, insya Allah tidak akan. Ya boleh emosi lah, namanya boleh emosi itu wajar. Tetapi hati harus tetap ini harus tetap tenang. Terus intinya ya hatinya sih sabar, itu aja lah. Bapak Ibu semuanya, saya yakin Bapak Ibu semuanya udah hebat-hebat lah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat waras. Dan waktu kepada Bu Emi hari ini mengatakan kegiatan praktek balik. Mudah-mudahan katanya Bu Emi ini nanti bisa kita gunakan di lain waktu atau tidak belajar. Itu Bu pengalaman saya. Intinya kita istighfar, banyak refleksi diri, jangan pernah menyalahkan siswa, tapi kita juga refleksi diri. Kita harus juga koreksi awal-awal. Maka insya Allah kalau koreksi awal-awal, insya Allah pasti ada solusi dan jalan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang cerita tadi untuk berbagi itu ya, kalau saya itu kalau ketika saya ada anak yang membuat saya marah, saya paling yang pertama adalah exhale dulu, tarik nafas, terus kemudian saya tidak mungkin ngata-ngatain anak, terus kemudian dan anak lebih baik saya tidak mau meninggalkan. Kalau saya tidak meninggalkan anak, tapi anak yang tak taruh di depan dulu, begitu. Ya, karena saya tidak mau mengorbankan anak banyak daripada satu. Nanti kalau misalnya memang itu sudah ada kejerannya terhadap anak tersebut, baru saya dekati, saya bilang kenapa alasan dia melakukan seperti itu. Jadi dia yang saya keluarkan dari kelas, bukan saya yang keluar dari kelas. Karena saya tidak ingin mengorbankan waktu anak-anak yang kepengen belajar. Yang jelas saya kayak ngelola emosi itu, saya tidak berani untuk main tangan atau berkata-kata kasar. Itu yang selalu saya jaga. Dan pengalaman dari Bapak Ibu yang lain, betul sekali kita punya cara sendiri-sendiri ya Ibu Bapak. Kita punya cara-cara sendiri untuk mengelola kelas kita, dan itu tidak ada yang salah. Dan itu karena sesuai dengan berproses Bu, semuanya berproses. Ya hanya itu sih Bu Elmi. Terima kasih Bu Tina atas sharing pengalamannya. Cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan berbagi praktik hari ini insya Allah bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi apabila masih banyak terdapat kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat kondur semuanya. Bu, jargonnya mungkin jenengan tidak